Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Fadlun dari kelompok 8 ingin menjelaskan pertama tentang rancangan penelitian eksperimen. Yang kedua ada validitas internal dan eksternal dan faktor-faktor yang mengganggu dan mengurangi validitas internal dan eksternal. Kesimpulan dari slide PPT di sini mengenai rancangan penelitian eksperimen memungkinkan peneliti mengontrol variabel bebas dan variabel lainnya sejak awal, sehingga hasil penelitian lebih terkontrol dan valid, baik secara internal maupun eksternal. Hubungan-hubungan sebab akibat dapat ditelusuri dengan jelas, berbeda dari penelitian ex post facto. Secara umum, penelitian eksperimen dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu free eksperimen, yang kedua quasi eksperimen, yang ketiga ada true eksperimen, yang nanti akan dijelaskan satu persatu. Selanjutnya ada validitas internal dan eksternal. Validitas internal penting untuk menentukan sejauh mana perbedaan yang diamati pada variabel tertentu secara langsung terkait dengan variabel bebas. Sementara validitas eksternal berkaitan dengan seberapa baik hasil penelitian dapat diterapkan pada kelompok atau lingkungan lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengganggu validitas internal. 1. Kejadian, peristiwa yang terjadi di lingkungan selama percobaan yang berkaitan dengan perlakuan. Yang kedua ada pengetesan. Pengaruh tes pertama terhadap tes berikutnya menyebabkan perubahan skor bukan semata-mata karena perlakuan. Yang ketiga ada kematangan. Perubahan alami dalam diri individu akibat proses kematangan, latihan, pengalaman, dan belajar. Yang keempat ada regresi statistik, kesalahan yang terjadi akibat pemilihan responden berdasarkan skor ekstrim tinggi dan rendah, menyebabkan regresi statistik. Yang kelima, instrumentasi, perubahan hasil karena instrumen yang tidak valid dan reliable atau perubahan dalam instrumen antara pretest dan posttest. Yang keenam, mortalitas eksperimental, hilangnya responden selama eksperimen akibat faktor waktu atau kondisi sosial budaya. Yang ketujuh ada seleksi, biasa dalam pemilihan responden yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedelapan ada interaksi yang kedelapan ada interaksi seleksi dan faktor lain, interaksi antara seleksi dan kematangan, atau antara seleksi dan kejadian lain selama eksperimen, menyebabkan hasil yang berbeda. Faktor-faktor yang mengurangi validitas eksternal sehingga mengganggu hasil penelitian. Dalam hal ini ada 2 isu yang perlu mendapat perhatian penelitian, yaitu 1. Kerepresentatifan sampel. Penelitian atau terutama sekali penelitian kuantitatif bukanlah semata-mata dimaksud untuk memeriksa sesuatu dalam batas area di mana penelitian dilakukan, tetapi juga dengan maksud hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan terhadap populasi lain yang lebih luas. Untuk mendapatkan hasil yang demikian, di samping validitas internal, maka sampel yang digunakan hendaklah mewakili representatif populasi. Oleh karena itu, hendaklah digunakan sampel acak atau random dengan menggunakan teknik sampel yang tepat. Yang kedua ada reaktif pengetesan dalam prosedur penelitian efek reaktif. Pengetesan ini dapat pula di berbagai segi. Yang pertama adalah efek reaktif dan interaktif pengetesan testing. Yang kedua ada efek interaktif dari seleksi yang kurang tepat. Yang ketiga ada efek reaktif dari pengaturan eksperimen. Perkenalkan, nama saya Ganta Oktaviani dengan NIM 2302101005. Saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. B. Rancangan penelitian eksperimen. Menjelaskan rancangan penelitian yang disebut dalam teks adalah rancangan eksperimen yang memiliki kelemahan dalam mengontrol validitas internal dan eksternal secara menyeluruh. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing rancangan, ada 3. 1. The on
Shop Case Study. Rancangan ini melibatkan satu kelompok atau satu kejadian yang diamati hanya sekali pada periode waktu tertentu. 2. The on-group posted design. Rancangan ini melibatkan satu kelompok tanpa kelompok lain. Penelitian dilakukan dalam 3 tahap. Pestek untuk mengukur kondisi awal perlakuan dan postek untuk mengukur efek perlakuan. 3. Tes statistik group comparison design. Rancangan ini melibatkan 2 kelompok yang dipilih bukan secara acak dari populasi yang sama. Hanya satu kelompok yang menerima perlakuan, sedangkan kelompok lain tidak. Saya Tiara Murni dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan rancangan penelitian eksperimen. Yang pertama, the time series eksperimen. Yang kedua, the non-equivalent group design. Yang ketiga, the equivalent time sample design. Rancangan penelitian eksperimen semu. Kuasi eksperimen desain kurang tepat untuk menyatakan bahwa rancangan ini betul-betul eksperimen sungguhan walau disusun seperti rancangan eksperimen sungguhan. Beberapa rancangan eksperimen semu yang sering digunakan yaitu A. The time series experiment. B. The non-equivalent group design. C. The equivalent time samples design. Ketiga rancangan tersebut menggunakan cara yang berbeda dalam upaya mencapai eksperimen secara maksimal. 1. The time series eksperimen. Dalam keadaan tertentu di mana tidak ada kelompok kontrol yang digunakan, maka the time series eksperimen dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dalam pelaksanaan rancangan ini sebelum diberikan perlakuan pada subjek. Terlebih dahulu dilakukan beberapa kali observasi terhadap subjek sehingga dapat diketahui kecenderungan kelompok. Sesudah itu baru diberikan perlakuan X. Setelah semua perlakuan selesai, baru dilaksanakan tes observasi dengan menggunakan instrumen yang sama dengan yang dilakukan sebelum perlakuan. Selanjutnya, untuk mengetahui kecenderungan subjek, penelitian sudah perlakukan juga dilaksanakan beberapa kali observasi. 2. The non-equivalent control group. Rancangan ini hampir sama dengan pre-test post-test control group, tetapi subjek yang diambil tidak secara random, baik untuk kelompok eksperimen maupun untuk kelompok kontrol. Secara diagram, rancangan penelitian ini yaitu O1, XO2, KO3, sampai O4 dengan adanya pre-test sebelum perlakuan baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. O1, O3 dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan perubahan. Di samping itu dapat pula meminimalkan atau mengurangi kecondongan. Terakhir, yang ketiga, the equivalent time sample design. Rancangan ini hampir sama dengan the time series design. Namun dalam rancangan ini, perlakuan diperkenalkan bukan satu kali melainkan berulang kali dengan diselingi adanya periode yang tidak diberikan perlakuan. Baik, perkenalkan, nama saya Julfiadi dengan NIM 23021014. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan eksperimen sungguhan. D. Rancangan eksperimen sungguhan. Rancangan eksperimen sungguhan memberikan kemantapan hasil yang dicapai sebagai efek perlakuan. Hal itu dimungkinkan karena bermacam faktor yang mengganggu validitas internal dapat dikontrol seperti A. Faktor intrinsik, yaitu perubahan pada diri individu atau unit yang dipelajari yang berlangsung selama penelitian, antara lain histori, kematangan, pengetesan, instrumentasi, mortalitas, eksperimental, regresi statistika. Dan B. Faktor ekstrinsik, yaitu kemungkinan kecondongan hasil penelitian sebagai akibat perbedaan rekrutmen pemilihan peserta dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk mengurangi pengaruh atau untuk mengetahui faktor ekstrinsik dapat dilakukan dengan mengadakan kelompok kontrol. Rancangan eksperimen
sungguhan yang sering digunakan dalam penulisan sebagai berikut, yaitu pertama, the randomized post-test control group. Desain rancangan ini berbeda dari grup pretest design karena dalam pola eksperimen sungguhan selalu ada kelompok kontrol dan penentuan subjek unit secara random. Di samping itu, keadaan lingkungan baik untuk kelompok kontrol maupun untuk kelompok eksperimen selalu sama. Yang kedua ada the randomized post-test only control group. Rancangan ini lebih sederhana dibandingkan dengan the randomized post-test control group karena tidak dilakukan pretest. Pada langkah awal, peneliti memilih kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Selanjutnya, kelompok eksperimen dikarenakan perlakuan pada kegiatan hari sesudah perlakuan selesai diberikan pada kelompok eksperimen. Kepada kedua kelompok diberikan post-test. Yang keempat ada the Solomon Fold Group Design. Dua kelompok kontrol dan dua kelompok eksperimen berbeda dengan rancangan sebelumnya yang hanya menggunakan satu kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol. Maka Solomon Fold Group Design yang dikemukakan berikut ini menggunakan dua kelompok kontrol dan dua kelompok eksperimen. Dengan menggunakan dua kelompok kontrol dan dua kelompok eksperimen, maka rancangan ini mempunyai landasan yang cukup kuat dalam meminimalkan validitas internal.